jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Tasya dari Jawa Timur. Halo Tasya. Nah jadi Wak, pengalaman horor ini dialami oleh Tasya dan juga adiknya pada tahun 2022 kemarin Wak. Sekilas informasi tentang Tasya, dia ini adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Ayahnya bernama Pak Zuhdi, ibunya namanya Bu Dita. Terus dia punya adik perempuan namanya Alma ya. Nah kisah ini bermula ketika Alma sang adik ini ingin melanjutkan pendidikan di sebuah sekolah yang mewajibkan muridnya untuk tinggal di asrama Wak. Keinginan itu awalnya nggak disetujui sama orang tuanya si Tasya dan juga Alma. Karena menurut mereka Alma ini belum siap sekolah di asrama yang mengharuskannya untuk jarang pulang ke rumah tinggal di asrama ya kan. Tapi meskipun kurang didukung, Alma berusaha untuk meyakinkan orang tuanya kalau semuanya akan baik-baik saja. Apalagi di sekolah itu Wak juga ada 2 orang saudaranya mereka. Yang pertama ada Kia, ini sesama murid. Terus yang kedua ada Tante Lita. Nah Tante Lita ini guru di sekolah itu. Dan setelah diyakini berkali-kali, orang tua Alma pun akhirnya menyetujui keinginan anaknya. Ya udahlah nak, kalau misalnya keinginan kok kayak gitu, tapi jaga diri baik-baik ya. Soalnya kalau udah ada di asrama, kamu bakal jarang nih ketemu sama bapak sama ibu, kata mereka. Iya, Alma pasti jaga diri kok bapak ibu. Udah bapak tenang aja lah pokoknya, kata Alma. Nah dah lah tuh. Setelah disetujui, Alma pun akhirnya mendaftar Wak di sekolah yang dia inginkan ini. Dan selang beberapa minggu kemudian, dia pun mulai menjalani aktivitas belajar di situ. Di minggu-minggu awal sekolah, semuanya berjalan lancar-lancar aja nah dia, kata Tasya. Alma cepat beradaptasi dan dia ini juga cepat bergaul dengan teman-teman barunya. Nah hal itu tentu membuat orang tuanya Alma ini yang ngerasa lega lah karena semuanya berjalan sesuai harapan mereka ya kan. Tapi sayangnya Wak, kelancaran itu tidak berlangsung lama karena memasuki bulan ketiga Alma mulai mengeluhkan kondisi di asramanya. Ceritanya waktu itu Alma ini tiba-tiba nelpon Tasya, nelpon kakaknya lewat HP milik salah satu gurunya. Nah by the way Wak, selama sekolah di sana Alma nggak boleh bawa HP ya. Jadi kalau misalnya dia mau ngabarin keluarga harus pakai HP guru. Nah di telepon itu Alma bilang kalau dia pengen berhenti sekolah. Nah gara-gara dia dikucilkan sama kawan-kawannya. Nah dengar itu Tasya nanya, loh kenapa kok bisa kayak gitu? Emangnya kamu buat salah apa sama mereka? Kata Tasya. Enggak mbak, aku tuh nggak pernah buat salah loh sama mereka. Mereka yang tiba-tiba musuhin aku, ngejauhin aku. Aku nggak tahu alasannya kenapa. Aku juga nggak tahu salahku di mana. Ya udahlah dek, namanya juga tinggal di asrama, pasti akan ada aja gesekan sesama teman. Udahlah kamu sabar-sabarin aja lah. Dulu kan minggu depan ibu sama bapak jadwalnya mau ngejengukin kamu, kata Tasya kan. Iya sih mbak, katanya udah pokoknya kamu sabar-sabarin aja lah dulu. Kalau kamu butuh apa-apa kabarin mbak ya. Iya mbak, makasih ya mbak, kata Alma kayak gitu. Nah setelah dia puas mengobrol dan juga berkeluh kesah sama kakaknya, Alma pun akhirnya mengakhiri telepon itu. Nah setelah telepon itu ditutup, Tasya langsung hubungin orang tuanya dan ngabari kondisi Alma di sekolah. Pokoknya apa yang diceritain sama si Alma tadi diceritakan juga sama Tasya ke orang tuanya. Ma tadi Alma cerita gini, kata si Tasya. Nah khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, nggak jadi nunggu minggu depan Wak. Besok harinya